ya, harus punya purpose, harus punya nilai, ya. Nah, aku mau ngobrol sama salah satu partnerku pelayanan, dia Nakohaniku dari tahun 2012 kita melayani bareng. Dia sekarang juga sebagai wakil gembala di gereja, ya. Dia punya pengalaman lah tentang hubungan, bukan supaya orang itu jadi pasangan hidup, tapi supaya kita punya pengalaman. Nah, kadang ada yang namanya dilukai, dikecewakan, ditinggalkan, ditipu, diselingkuhi. Nah, menurut aku itu salah satu jatah kehidupan yang harus kita terima. Karena kalau nggak melalui mereka, yang orang yang sudah kita temui di masa lalu, kita akan pasti berjumpa dengan orang yang lain yang juga akan memberikan jatah itu. Ya, jadi nggak ada permasalahan dengan orang itu sebenarnya. Kalau memang kita dipertemukan dengan orang di masalah itu, tujuannya supaya kita punya pengalaman hidup, ya udah kita jalani. Ya, melalui mereka lah kita belajar. Ya, termasuk kita bisa introspeksi diri. Ternyata nggak sepenuhnya mereka yang jahat kok. Kadang ada part kita juga yang salah. Nah, yang tadi aku bilang, aku ada kecenderungan akhirnya di masalah itu cukup controlling sama posesif. Ya, kenapa? Karena efek luka. Ya, karena aku pernah disakiti, pernah dilukai, jadinya aku kontrol. Jadi orang itu nggak boleh sakiti aku. Nah, aku mau kasih ke teman-teman beberapa poin yang supaya kita mengerti how to sembuhkan luka itu. Ingat, luka itu nggak bisa disembuhkan dengan pacar baru. Iya. Ya, kita berpikir aku terluka, akhirnya aku mau cari pacar baru. Jangan. Ya, pacar baru nggak akan bisa menyembuhkan luka kita. Ya, cuma Tuhan yang bisa sembuhkan luka kita. Kenapa? Karena cuma cinta yang bisa menyembuhkan luka. Dan Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih. Makanya penting buat kita untuk bawa luka kita kepada Tuhan. Sekali lagi aku ingatkan, waktu itu nggak menyembuhkan, waktu hanya menyembunyikan. Apa yang kita lakukan di dalam waktu, itulah yang menyembuhkan. Nah, aku mau bagi ke teman-teman, mungkin yang akhirnya aku kerjakan nih Pastor ya, aku lakukan, aku kerjakan dalam pertobatan aku, dan menurutku ini momen gue kayak ini gak sih, kayak gini-gini kepanjangan rambut gue. Aduh, anyway gue udah di Bekasi Pastor, puji Tuhan udah ketemu. Oh, mantap, aman ya. Aku di Bekasi. Bekasi. Aduh, ini gue bahas ini karena gue rindu, ini momen yang spesial. Kenapa gue bilang spesial? Social distancing atau jarak yang kita lakukan sekarang itu penting dari ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, aku mau bagikan mungkin sini Pastor ya, apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan supaya menyembuhkan luka aku. Nah, ada beberapa step yang mungkin teman-teman bisa praktekkan ini supaya trauma-trauma teman-teman, emosi salah yang ada di hati teman-teman itu benar-benar bisa diubahkan menjadi apa yang Tuhan mau. Yang pertama, sadari benar bahwa fakta di masa lalu udah nggak bisa kita ubah. Ya, fakta dikecewakan, fakta dilukai, itu udah nggak bisa kita ubah. Ya, itu sudah terjadi. Ya, orang lukai kita, orang kecewakan kita, orang selingkuhin kita, itu sudah tidak bisa terjadi. Ya, nah yang bisa kita ubah itu bukan faktanya, tapi opini kita terhadap fakta itu. Ya, opini kita terhadap fakta itulah yang akhirnya membuat reaksi hati kita berubah. Nah, pertanyaan gini, kenapa reaksi hati kita salah ketika kita dilukai? Pasti ada opini yang salah terhadap reaksi itu. Yes. Contoh, kenapa kita suka galau, susah move on-nya lama? Ya, ini reaksi hati kita ya. Reaksi hati kita susah move on. Reaksi hati kita galau berkepanjangan. Ya, pasti ada faktanya dulu. Faktanya adalah kita dilukai, kita dikecewakan, kita diselingkuhi. Itu faktanya. Nah, kenapa reaksi hati kita jadi galau? Pasti ada opini yang muncul terhadap kejadian itu. Opininya misalnya, contoh, opininya kita terhadap fakta itu adalah, ya nih aku diputusin, aku nggak berharga. Nggak ada yang akan sayang sama aku lagi. Ya, terus opininya lagi muncul, dia itu oksigen buat aku, tanpa dia aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, seakan-akan pisahnya kita dengan orang itu membuat kehidupan kita mati, selesai. Akhirnya reaksi hati kita berubah. Nah, yang harus kita lakukan bukan mengubah faktanya. Yang harus kita lakukan adalah mengubah opini kita terhadap kejadian itu. Caranya gimana? Kejadiannya sama ya, kita diputusin. Opini apa yang harus kita bangun atau kita bentuk di pikiran kita supaya reaksi hati kita berubah? Caranya adalah ya kita bilang dalam pikiran kita, ajak pikiran kita berdialog. Aku diputusin, aku diselingkuhin. Ya dia yang rugi lah. Ya, contoh ya. Atau aku diputusin, aku dikecewain, aku diselingkuhin. Ya udah, dia kan bukan oksigen buat aku.
Ya, kalau emang aku sudah lakukan yang terbaik dan dia tinggalkan aku, berarti dia bukan yang terbaik. Nah, waktu opini berubah tentang kejadian itu, pasti reaksi hati berubah. Otomatis ketika reaksi hati berubah, aksi dan respon kita pasti berubah. Nah, itu yang aku lakukan. Aku mulai deal dengan setiap apa yang terjadi di masa lalu. Contoh, aku selalu kembali ke masa lalu. Yang penting untuk kita bisa melaju ke masa depan, kita mundur ke masa lalu. Untuk selesaikan apa yang salah di masa lalu. Jadi aku langsung mundur, misalnya di kejadian aku masih kecil, aku lihat kejadian di mana misalnya ya keluarga misalnya ada bermasalah, atau aku diputusin misalnya, karena kamu tahu bahwa harga kamu tidak dikendalikan oleh orang lain. Nah, itu datang dari mana? Datang dari pikiran. Pikirannya datang dari pesan yang dimulai dari kejadian. Makanya kalau kamu merasa di sini kacau balau, jangan coba untuk ganti perasaanmu, atau ganti pacar baru, ganti keluarga baru, ganti gereja baru. Perasaanmu gak akan berubah. Kenapa? Karena kamu butuh hati yang baru. Nah, hati baru itu bisa diubahkan dengan pesan ini loh. Kalau kita sebagai umat percaya, ya miliki kejadian baru. Apa kejadiannya? Ya keintiman dengan Tuhan. Kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kenapa? Karena pengalaman kita dengan Tuhan akan menghasilkan sebuah kebenaran, pesan kebenaran tentang siapa kita. Akhirnya kita mengatakan bahwa saya berharga, saya anak Tuhan, saya dicintai, I am enough, I am blessed, I am highly favored, aku dianugerahi, aku diberkati, aku ada sukacitanya Tuhan, aku punya masa depan yang cerah. Akhirnya perasaannya apa? Penuh sukacita dong. Berani mengambil resiko, berani mengejar mimpi. Ya, akhirnya perilakunya apa? Ya perilakunya ya pasti perilaku yang menyenangkan. Gitu ya. Jadi tadi aku lihat banget proses kehidupannya Riko dari memang is here. Ya, kamu punya mentalitas, kita punya mentalitas. Nah, teman-teman ngomongin tentang jodoh gitu ya. Kita harus sadar desain yang tadi kita bahas di sesi tadi jam 10 ya. Ini dia. Kita harus sadar ini dulu. Siapa sih yang jadi Tuhan dalam hubungan kita? Siapa sih Tuhan kita? Apakah kita Tuhannya atau Tuhan itu sendiri? Kenapa? Kalau kita memusatkan kepada Tuhan, maka kita akan ngerti purpose-nya apa, purpose-nya hubungannya apa. Kalau kita nggak punya purpose, ya akhirnya kita nggak akan berhubungan, karena kita mau tahu dulu dari Tuhan kita kan. Karena kalau tanpa purpose, ya makanya tanpa purpose, tanpa design. Bayangin handphone dipakai buat ngulek sambal. Nah, ya kan? Ya. Karena desainnya sembarangan, pacaran sembarangan, hubungan seks itu, coba kita ngomongin seks. Kalau Tuhan sebagai creator, maka seks menjadi punya purpose. Tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Ya, desainnya apa? Desainnya hanya ada di pernikahan. Itu bukan didesain untuk pacaran. Seks bukan didesain buat anak kecil yang pipis masih mencong-mencong, ya. Bukan didesain dan untuk orang yang dewasa di dalam covenant-nya Tuhan, di dalam hubungan ikat janji dengan komitmen yang sudah menikah dalam Tuhan. Lalu jadinya apa? Bertanggung jawab, membuat kehidupan seks itu secara sehat. Lalu terakhir apa? Ada fear of God. Kalau ada fear of God, maka muncullah hikmat, muncullah damai sejahtera, muncullah yang namanya kreativitas. Semua datang dari mana? Datang dari Creator. Datang dari Tuhan. Ya, makanya banyak pertanyaan tentang gimana cara dapat jodoh. Ya, jujur itu apa ya? Sometimes people are dimanja dengan praktis. Ya, saya nggak against sesuatu yang praktis. Kita perlu hal yang praktis. Tapi seringkali saya jujur sebagai pelayan Tuhan melihat gereja sekarang lebih suka hal yang praktis. Bagaimana kita bisa praktis berhasil? Bagaimana pelayanan praktis? Bagaimana membangun gereja berhasil praktis? Bagaimana membangun pernikahan praktis? Semuanya tentang praktis. Saya bisa bilang mungkin an easy way out. Ya, cara simpel gimana sih? Saya bilang lebih baik jangan diajarin caranya. Ya, tapi diajarin alasannya dulu. Karena kalau alasannya sudah ngerti, maka waktu diajarin tentang cara melakukannya, dia akan lebih kuat. Contohnya menikah, ya. Yang
diajarin caranya menikah kan. Oke, menikah harus menghormati, ya kita harus menghargai, ya gitu. Akhirnya mereka berpikir, oh menikah harus. Tuh jangan di Instagram. Nggak malu sih. Tapi alasannya kenapa harus menghargai? Ingat bahwa Tuhan telah menghargai kamu sebagai ciptaan yang mulia. Kamu dihargai dengan darahnya yang mahal. Bahwa kamu ditebus dengan darah, artinya segitu mahalnya kamu. Oh, saya mahal ya. Menancap di sini. Pesan, saya mahal. Saya berharga. Saya berharga. Saya harus menghargai orang lain. Nah, jadi nggak perlu diajarin menghargai orang lain, dia pasti akan menghargai. Jadi lebih daripada ngajarin hal yang praktis, ajarin alasan. Because people who know the why will understand the how. Ya, orang yang ngerti alasannya kenapa selalu akan mampu untuk mengerjakan bagaimana. Karena seringkali orang kalau dia tahu how bisnis, wow diajarin lah marketing bisnis, bikin bisnis, tapi nggak punya purpose-nya. Akhirnya ketika bisnis bangkrut, wah dia panik, dia stres. Tapi kalau kita ngerti, kenapa kau bangun bisnis? Ya saya ingin berkembang. Terus punya alasan, saya ingin bertumbuh. Akhirnya pas bisnis bangkrut, dia nggak kecewa. Kenapa? Karena alasannya tepat. Saya punya alasan bukan buat berhasil, alasannya buat belajar. Sama juga, alasan nikah apa? Ya karena pengen bahagia. Emang belum bahagia. Nah ini bahaya kan? Banyak orang pengen nikah karena pengen bahagia. Padahal kalau baca bukunya Joshua Iwan Wahyudi, dan saya setuju sekali, pernikahan sama dengan bunuh diri. Jadi saya sebelum menikah, tentunya saya ketika saya single, that's the best moment. Tapi pas menikah, that's also the best moment. Ya, jadi pastiin ketika kita masih single, kita bahagia. Kita menemukan Tuhan. Ya, kita menemukan keberhargaan kita, menemukan aktualisasi diri ditemukan ketika single. Jangan kita merasa cukup ketika nikah. Ini bahaya. Kalau pernikahan yang membuat kamu cukup, ketika pasanganmu nggak membuat kamu cukup, kamu akan ceraiin dia. Karena kamu berpikir pasanganmu tidak membahagiakan kamu. Saya mau bilang gini, pasanganmu tidak bertanggung jawab untuk membahagiakan kamu. Ya, pasanganmu tidak bertanggung jawab untuk bikin kamu bahagia. Bahagia adalah tanggung jawab kamu. Jadi pastiin sebelum nikah, berbahagialah dengan Tuhan. Kalau kamu dengan Tuhan aja nggak bahagia, sama siapapun nggak akan bahagia. Mau nikah sama ketua sinode, mau nikah sama yang punya gereja ada ribuan cabang, mau nikah sama youth pastor, mau nikah sama artis terkenal tertajir, kamu nggak mungkin bahagia. Karena kebahagiaan ditemukan dari Tuhan. Nggak ada yang lain. Dia sumber kebahagiaan. Ya. Nah, untuk menutup teman-teman, catat. Step pertama untuk finding the one adalah preparing for the one. Caranya gimana? Membangun hubungan dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kolose 2 ayat 10, kamu telah dipenuhi di dalam siapa? Dalam pacaran, dalam bisnis, dalam pelayanan, bukan. Dalam pernikahan, bukan juga. Dalam keluarga, bukan juga. Dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi, papa mamamu gak bisa bikin kamu cukup. Sadari ini, papa mamamu gak pernah bikin kamu cukup. Keluargamu bukan yang bikin kamu. To meet the one adalah satu, preparing for the one. Prepare yourself. Ya, sama kayak Adam kan, kita lihat Adam, apa dia finding the one? Enggak. Dia benar-benar menyibukkan dirinya berhubungan dengan Tuhan, lalu dia mentaati Tuhan, dia mengerjakan tanggung jawab, preparing for the one. Ya, walaupun dia juga nggak tahu bahwa dia akan dikasih Hawa, tapi Tuhan akan lihat, wow, nggak baik dia seorang diri. Nggak baik apa? Ini dia. Nggak baik untuk menyelesaikan panggilan Tuhan. Untuk apa? Untuk berbuah, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, kuasai bumi. Jadi maksud Hawa dikirim buat Adam untuk membuat panggilannya dia semakin nyata.
untuk memenuhi kehendak Tuhan. Itulah preparing for the one. Makanya selama kamu single, pastiin kamu tahu kehendak Tuhan, pastiin kamu dipenuhi sama Tuhan, ya. Nah, setelah preparing for the one, barulah yang namanya finding the one. Izinkan dirimu dibawa. Ya, saya tahu bahwa Tuhan punya kehendak. Tapi jujur, Alkitab mengatakan gini, when a man finds a wife, waktu manusia menemukan dari kepenuhan, bukan mencari, tapi aduh tolong cariin dong, gua sepi banget nih. Ya kayak malam Jumat Kliwon, sepi, cuma suara-suara jangkrik. Enggak, hidup lu harus rame dengan hadirat Tuhan. Hidup lu harus penuh dengan hadirat Tuhan. Baru kamu akan menemukan. Karena gini, kalau kamu buta, lah gimana mau lihat? Pastiin kamu melek, bikin melek. Tuhan. Makanya cuma Tuhan yang bisa membuka selubung itu. Ya, cuma anugerah Tuhan. Ya, Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, membukakan matamu. Makanya nggak ada cara lain. Kamu harus intim sama Tuhan, penuh sama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Lalu masuk tahap kedua. Habis preparing for the one, finding the one. Ya, nah, ketika kamu menemukan seseorang itu, ya, tentu prosesnya harus jadi teman, ya, jadi sahabat. Nah, ketika sudah berkenalan gitu, udah temenan, jangan dipotong, knowing the one dulu, jangan nembak dulu. Lah ini yang gue gedek banget kadang-kadang. Ya, kadang-kadang, ya ini gue ngomongin buat gue sendiri. Orang tuh kadang-kadang waktu pas lagi naksir, wah langsung PDKT, langsung kasih semuanya, jemput pagi, jemput malam, ya kan, telepon tiap hari, enggak, langsung membabi buta. Bukannya belajar kenal dulu, slow aja, kenali pribadinya secara menyeluruh, kenali kelemahannya, jangan ngedate dulu, temenan aja biasa. Karena kenapa? Ketika kamu langsung ngedate dengan status PDKT, langsung akhirnya yang kamu kasih yang palsu-palsu. Ya semua akhirnya gelora asmara, mabuk kepayat itu palsu semua. I'm sorry to say. Ya harusnya prosesnya harus sehat dari teman dulu. Teman tuh nggak punya agenda, nggak ada ngedate. Ya temenan aja biasa, dijaga hubungannya, nggak telepon tiap hari, nggak ada jemput-jemput. Kalau jalan nggak berdua, jalan bertiga, berempat, ya. Nah, baru knowing the one as a friend. Kenapa? Supaya kamu mulai belajar siapa dia, pengalaman di masa lalu apa, traumanya apa, yang tadi ya kita Riko juga udah bahas. Kenali traumanya, kenali masa lalunya, kenali kecenderungannya, kenali kejelekannya, kenali dia pernah berzina atau enggak, kenali dia pernah punya pengalaman apa sama orang tuanya, supaya kamu tahu siapa yang kamu hadapi. Kalau kamu mau menyatu dengan orang, kamu tuh menyatu juga dengan kelemahannya, kamu menyatu dengan masa lalunya. Nah pasti lu tahu. Makanya jangan dulu pacaran kalau lu belum tahu dia siapa. Kenali dia dari teman dan sahabat, ya. Nah kalau udah kenal masa lalunya, keburukannya, termasuk hal-hal yang terornya mungkin kalau ada, lalu kamu mulai mengenali juga komitmennya, mengenali kesepadanannya, mengenali karakternya. Kayaknya oke nih, baru masuk lebih dekat. Baru yang keempat, yang namanya choosing the one. Baru memilih, ya. Bukan sekedar yang seiman, pilih yang sepadan. Jangan sekedar cari yang sesama Kristen. Ya, Tuhan, sepadan itu bukan seagama, ya. Sepadan itu memiliki satu purpose yang sama, menempatkan Tuhan sebagai utama, menempatkan karakter Kristus sebagai utama, itu baru sepadan. Kalau seiman belum tentu, ya. Kalau seiman tidak menjamin, ya. Baru pilih, oke, aku mau berhubungan sama kamu. Baru, nah di situ udah bukan belajar mengenal. Belajar mengenal bukan pas pacaran. Belajar mengenal waktu jadi teman dan sahabat, ya. Jadi nggak ada tuh sebenarnya PDKT, yang ada ya cuma teman. Karena kalau PDKT, jujur, I really strongly disagree dengan PDKT. Ya, maksudnya PDKT itu ya gak usah dibuat-buat, karena kalau PDKT kan sudah kontes, gue naksir, gue mau jadi pacar. Nah, itu kurang tepat sih. Ya lebih baik ya temenan aja santai, nggak ada agenda, nggak ada motivasi lain, cuma mau mengenal, jadi sahabat, care sebagai sahabat. Lalu mulai menemukan banyak hal yang aku kayaknya mau sama dia. Ya udah choose. Nah, choosing the one ini sudah masuk ke tahap di mana kita mau menikah.
Makanya akhirnya kita memilih dia. Makanya teman-teman ketika lagi pacaran atau lagi temenan, kamu harus kritis sekritis-kritisnya. Lu harus tahu keburukannya, kejelekannya, lu harus kritis. Kalau ada gosip tentang pacar lu harus dengerin baik-baik. Kenapa? Berarti kalau kamu sudah tahu dia sedalam-dalamnya, ya walaupun mungkin ada ruang-ruang juga yang kamu akan temukan di belakang, tapi at least kamu sudah memiliki keterbukaan satu sama lain. Ketika kamu sudah tahu mereka apa adanya, kamu sudah siap mencintai apa adanya. Cinta yang tulus ada ketika kamu mengenal siapa yang akan kamu pacari dan kamu nikahkan, kamu siap mencintai dia dengan cinta yang tulus tanpa apa adanya. Kenapa? Karena ketika proses ini, choosing the one ini bukan sekedar pacaran, tetapi memang ketika kamu memilih untuk pacaran, kamu sudah siap untuk menikah dengan dia, at least sudah kira-kira 85% atau 90%. Ya. Kenapa penting? Karena ketika kamu sudah choosing the one dengan standar yang kamu punya, dengan syarat yang kamu punya, karakternya, kesepadanannya, maka kamu siap pas menikah. Ini dia. Pas kamu menikah bukan lagi tentang dia. Ya, maksudnya ketika kamu sudah menikah bukan lagi tentang syarat-syarat kamu tentang dia. Itu kenapa aku bilang kamu harus kritis pas pacaran, karena pas nikah kamu sudah tidak bisa kritis lagi. Pas menikah kamu harus berubah menjadi becoming the one. Makanya ayatnya adalah hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, pastiin waktu kita nikah, kita sudah punya mentalitas becoming the one. Artinya gini, saya sudah punya standar dalam memilih kamu, saya sudah kenal kamu, saya sudah prepare myself to know you, dan saya sudah tahu kamu punya karakter, sudah punya komitmen, dan I think I'm ready to face you. I'm ready to live a life with you forever, apapun kondisinya. Nah, makanya pastiin pas pacaran kritis, karena waktu kamu menikah, kamu nggak bisa kritis lagi. Kamu harus becoming the one. Artinya apa? Pasanganmu pada akhirnya selingkuh, kamu harus ampunin. Tiba-tiba pasanganmu lagi lemah, kasar sama kamu harus mengasihi. Because it's not about your spouse. It's about your commitment before God to love your spouse forever, no condition. Unconditionally. Makanya pernikahan bukan buat anak kecil. Pernikahan bukan buat orang kaya. Ya, pernikahan buat orang yang dewasa dan memutuskan mencintai Tuhan. Lebih baik kamu jomblo seumur hidup daripada kamu menderita seumur hidup. Lebih baik kamu jomblo seumur hidup daripada menghasilkan keturunan yang menderita seumur hidup. Ya, jadi saya jujur gue sangat concern dengan pernikahan. Sangat-sangat concern. Makanya teman-teman, ya mungkin gue bicara agak ketus, agak ngejokes, tapi benar-benar gue concern banget sama gue sangat concern sama namanya pernikahan, karena banyak orang pengen banget nikah tapi dia nggak sadar apa yang dia nggak sadar dia masuk ke tempat apa gitu. Karena pernikahan betul-betul bukan buat anak kecil. Untuk orang-orang yang sudah preparing for the one and finding the one and knowing the one and choosing the one, habis itu terakhir semua parameternya, semua klasifikasinya mereka buang. Dan di pelaminan dia bilang gini, saya sudah belajar tentang kamu, saya sudah tahu kamu, dan ini syarat-syarat yang saya punya tentang kamu untuk saya pilih jadi pasangan hidup saya. Dan sekarang saya robek. Sekarang saya nggak butuh kriteria, saya memutuskan untuk mencintai kamu seumur hidup. Nah, bisa nggak kayak begitu? Kalau nggak bisa jangan nikah, bro. Jangan nikah. Ya, karena jujur kekuatan sebuah bangsa adalah keluarga. Ya, gue baca penelitian di Singapura, ya dibilang bahwa kekuatan sebuah bangsa bukanlah sistem pertahanan. Jadi bukan karena ABRI-nya, bukan karena defense, ya bukan.
Bukan karena itu, bukan karena sistem pertahanan, bukan. Kekuatan sebuah bangsa karena keluarganya. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari kita. Jangan sembarangan nikah. Jangan sembarangan nikah. Kita mungkin enak sembarangan nikah, nanti generasi yang rusak. Mungkin kita enak, tapi kalau akhirnya lu menikah dengan cara yang salah, sembarangan, anak lu rusak, rusakin anak orang, anak rusak, semua jadi rusak. So please consider this very important. Ya, ketahuilah bahwa pernikahanmu penting. Ya, jadi mulai kenal Tuhan dari hari ini, teman-teman. Ya, makanya kenapa hari ini juga kita bikin donasi sebenarnya untuk mengajarkan. Yuk, mari jadi pribadi yang generous. Ya, jadi pribadi yang benar-benar mencintai Tuhan, mencintai sesama, mengasihi kesinggelannya bersama dengan Tuhan, bekerja. Ya, harus kerja, jadi single, jangan males. Ya, kerja, nggak butuh penghasilan besar, tapi benar-benar punya tanggung jawab yang besar. Karena pada akhirnya bukan penghasilan besar yang dibutuhkan, tapi tanggung jawab yang besar. Orang yang bertanggung jawab besar belum tentu punya penghasilan besar, tapi hidupnya jadi orang besar. Pasti. Ya, so keluargamu juga nggak butuh penghasilan besar, trust me. Keluarga nggak butuh pasangan yang dengan penghasilan besar. Keluarga butuh tanggung jawab yang besar. Karena orang-orang dengan tanggung jawab yang besar akan produce big people, akan menghasilkan orang-orang dengan orang-orang besar. Maksudnya bukan size, tapi punya mentalitas yang dewasa. Ya, oke teman-teman, gue mau ngingetin, thank you yang udah memberikan donasi. Nanti gue akan update donasi kita hari ini. Bermimpi berangan-angan ingin memberikan 200 APD ya dengan nominal 12 juta. Nanti akan diserahkan semuanya ke RSUD dan saya akan belanjakan ini melalui Brother Yeri Patinasarani. Jadi kami akan terbuka, nanti kita akan buka berapa yang kita dapat, berapa yang kita belanjakan, nanti kita akan serahkan ke rumah sakit juga terbuka gitu ya. Dan thank you banget teman-teman bisa menyumbang di rekeningnya Muda di Mandiri ya, atas nama Jemaat Kristen Indonesia Muda, dan bukti transfer di WhatsApp ke Yuda dengan nomor tertera, dan berikan juga keterangan muda dewasa. Lah kagak, nanti lu dewasa pacar lu yang mati menderita, ya kan? Jangan, jadilah single, belajarlah dewasa dengan cara apa? Dewasa di keluarga, dewasa di sekolah, dewasa dengan tongkronganmu, semuanya itu bisa jadikan kamu dewasa. Dewasa dengan firman Tuhan pastinya. Ya, jadi jangan tunggu pacaran karena kenapa mau pacaran? Mau mengenal cinta. Ya ilah. Telat. Ya, harusnya mengenal cinta itu sama Tuhan, bukan sama pacar. Karena Tuhan adalah cinta. Jadi mau mengenal cinta, ya kenali Tuhan. God is love. Ya, jadi justru jangan pacaran supaya kenal cinta. Kagak, pacaran kenal seks nanti lu. Ya, makanya miliki Tuhan ketika single supaya waktu pacaran ya kita tidak aneh-aneh. Ya, makanya pandai udah gak ada yang lain, Tuhan, pribadi Tuhan. Ya, oke, thank you, Brandon. Lalu pertanyaan berikutnya, oke, Bang, gimana kalau tujuan masing-masing sudah untuk Tuhan tapi beda gereja, misal Protestan dan Katolik? Nah, ini yang namanya compatibility. Ya, compatibility itu ngomongin tentang suku, harus tanya juga. Kadang-kadang ada suku-suku yang bertabrakan, ya kamu siap nggak? Kalau memang bertabrakan harus dibicarakan. Lalu juga usia 10 tahun beda itu udah time bomb. Lalu juga ya beda gereja, beda sinode itu juga bisa jadi permasalahan. Ya harus dibicarakan. Kalau bagi saya percaya ya istri harus ikut suami. Istri harus ikut suami. Jadi kalau memang nggak siap ya jangan. Kalau memang mau beda juga ya itu pilihanmu. Tapi saya sih tidak consider, maksudnya tidak rekomen. Karena kalau perbedaan yang beda banget, ya kalau aku rasa kalau Protestan sama Katolik dasarnya sama sih, Yesus. Ya cuma nanti dibicarakan karena ada masalah-masalah sakramen, masalah-masalah ritual yang mungkin bisa bertabrakan, lebih baik disatukan karena gak enak banget kalau beda. Saya mengenali lah ada beberapa yang awalnya mantep tapi ternyata akhirnya juga berantakan. Ada yang sampai pisah, ada yang akhirnya menyebabkan sebuah confusion, kebingungan. Oke.
Pertanyaan lagi. Tunggu ya, maaf kalau semua saya nggak bisa jawab. Lebih rekomen pacaran kapan? Oke, ini kan rekomen. Bang Radit lebih rekomen pacaran kapan? Saya minimal sebenarnya itu kuliah. Karena apa? Kuliah sebenarnya kita sudah bisa juga, ya udah di atas usia 17 tahun. Ya, dimana kita secara usia kita bisa, mungkin kita bisa sambil bekerja. Karena kalau pacaran gitu ya, tapi uang masih minta sama mama. Jadi gini, beli kado, cincin, ya kan, harga 3 juta. Tapi uang bokap lu, ya ilah, malu. Ya, jadi ketika pacar lu lihat cincin, bukan lihat lu, lihat bokap lu. Jadi saran saya sih, saya rekomen ya. Saya nggak maksa, ada yang juga SMA pacaran ya juga. Tapi ya sebenarnya lebih ideal tuh pacaran ketika kita sudah at least punya penghasilan lah kalau seorang cowok. Ya, atau kita sudah ya pada usia-usia yang mungkin dewasa. Ya mungkin kalaupun kamu SMA pacaran agak aneh, kenapa? Karena kan tugas kamu SMA adalah untuk ya belajar. Ya kuliah juga belajar, tapi saya rasa saya dukung sih untuk di usia kuliah mulai belajar mengenal itu. Ya maksudnya sudah mulai bisa membangun hubungan. Mungkin dari SMA sudah bisa temenan, SMA sahabatan, ya. Lalu pas kuliah kamu bisa memutuskan untuk pacaran. Sudah siap untuk masuk hubungan lebih jauh. Alright. Lalu mana lagi? Kalau penting tidak kita punya remah. Apa pernah mikir tidak niat menikah? Oke, kalau pacar selingkuh kita tidak. Kak, kalau pacar selingkuh terus kita tinggalin itu hal yang benar kan? Ya belum tentu, tapi bukan hal yang salah juga. Oke, jadi kalau pacar selingkuh, aku rasa ya tergantung kamu mau ambil kesempatan untuk mengampuni atau tidak. Tapi sekali lagi, berarti kan dia tidak komitmen. Ya, sebenarnya kalaupun kamu menemukan pasangan yang baik sekalipun, tidak ada jaminan pasanganmu tidak akan selingkuh. Ya, tetapi at least ketika pacarmu selingkuh, coba kamu bisa ngobrol. Kamu melanggar komitmen, ini menyakiti aku, dan aku rasa kita seharusnya harus cukup. Tapi kamu coba ngobrol. Kalau dia bisa jelasin kenapa alasannya dan oke. Kalau memang kamu mau lanjut, ya mendingan kita evaluasi diri dulu. Ya kita perlu regain trust kembali. Nanti tergantung kamu. Ya kalau kamu ingin memberi pengampunan dan let's start again, ya nggak apa-apa. Tapi mentalitas di kamunya harus benar. Jangan sampai, aduh tapi mau putus sayang karena udah lama. Jangan. Atau bahkan enggak, putus karena kalau sekali salah tetap salah. Ya itu kamu nggak betul juga, karena people make mistakes. Setiap orang deserve second chance, tapi harus diomongin. Satu, mentalitas kamunya sip, artinya saya berharga. Kalau dia selingkuh, yang rugi bukan saya, yang rugi dia, karena dia sedang kehilangan saya. Mentalitas pemenangnya harus punya. Dengan mentalitas pemenang, kamu boleh putusin, boleh kasih second chance. Karena mental pemenang nggak akan menghakimi, mental pemenang juga nggak akan takut kehilangan. Jadi terserah, kalau kamu pengen mengampuni, ya udah. Tapi lakukan sebagai pemenang. Ya kasih dia kesempatan, pastikan dia mau berkomitmen, start over again. Atau kalau enggak, ya udah nggak usah. Sorry ya, aku sudah nggak bisa. Tapi kita bisa tetap bertemenan. Ya jadi mengasihi nggak harus pacaran. Sekali lagi, kamu bisa mengasihi, tapi nggak harus berhubungan dengan level yang sama. Kamu bisa jadi teman, gitu. Oke, thank you. Sekarang, oke, Kardi, berapa lama ya waktu cukup untuk mengenal pasangan? Ini nggak ada waktunya. Makanya ketika mengenal, kalau bisa sebisa mungkin murni, tulus. Jangan punya goal. Itu kenapa kenalan tepatnya adalah di pertemanan. Karena pertemanan nggak ada goal kan. Kamu hancurkan itu goal-goal, motivasi-motivasi. Benar-benar want to make a friends. Ya, saya mau temenan. Nanti akan muncul. I like him. I like her.
aku kayaknya suka dia. Oke, aku mau jadi sahabat. Goalnya apa? Goalnya cuma simple, sahabat. Jadi sahabat, nanti tinggal lihat, wow, kenali karakternya, kenali kelemahannya, yang tadi aku bilang, kenali kekurangannya. Wow, seru banget nih. Mulai ngomong tentang masa depan, mulai jadi sahabat dekat. Di situ akhirnya mulai kamu ngomongin tentang hal yang lebih jauh. Ya, di situ baru kamu bisa membangun hubungan. Ya, hubungan pacaran yang akhirnya ke pernikahan. Jadi, aku rasa waktu nggak pernah bisa ditentukan. Nggak ada idealnya sih. Ya, saya punya kakak lah ya, kakak mentor. Dia kenalan cuma 2 bulan. Tapi sampai hari ini berhasil dan luar biasa hubungannya. Gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa purpose untuk berpacaran nikah yang benar dari Tuhan? Oke, ini is a very good question. Purpose-nya nikah tidak berbeda dengan purpose hidup. Ya, makanya sebelum nanya purpose nikah, kita harus tahu purpose kita hidup apa. Memang ada namanya panggilan, ada namanya visi. Tapi purpose cuma satu, yaitu hidup buat Tuhan, nggak ada yang lain. Purpose cuma satu, kita hidup buat Tuhan, menyenangkan Tuhan, memenuhi untuk berkenan sama Dia, untuk menyelesaikan panggilannya, untuk memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Nah itu. Nah, purpose-nya nikah ada untuk menguatkan purpose hidup kita. Ya, dengan cara apa? Partner ada untuk apa? Menguatkan panggilan personal kita. Itu makanya sebelum mengenali purpose nikah, kamu harus mengenali purpose kamu hidup. Alright, teman-teman, thank you so much. Ya, kita sudah 1 menit 30 detik lagi. Jadi terima kasih buat donasi yang sudah masuk. Semuanya akan kita kumpulkan nanti untuk langsung diberikan kepada RSUD Tanjung Priok. Wah, gila, gua senang banget. Ya, ini kedua kali gua fundraising. Yang pertama fundraising untuk Yayasan Imam Ahmad Rajani. Terkumpul juga lumayan sekali, hampir 4 juta, dan itu diberikan kepada yayasan yang menangani teman-teman keluarga kita yang homeless, yang nggak punya rumah. Akhirnya diberikan makanan, diberikan vitamin, diberikan dan sebagainya. Dan sekarang kita mau bantu RSUD Tanjung Priok. Teman-teman, thank you banget. Semoga memberkati. Setiap pesannya nanti Kak Radit akan tampilin di live, di IG story, kamu bisa lihat. Ya, semoga ini bisa jadi jangan jadikan ini sebuah satu-satunya ya, tapi jadikan ini sebuah motivasi. Kalau ada kebenaran, kamu bisa terima, kamu praktekin, dan gue percaya banget